Nah, ini pertanyaan bagus nih. Udah mulai masuk ke ma'rifatullah ini udah. Ada wali yang diberhentian dari kewaliannya. Ada nggak? Ada. Yang enggak cuma Nabi, karena Nabi pasti maksum. Kalau Nabi wali kan nggak maksum. Mungkin namanya maksum ya, mbahnya Dodo. Syekh Maksum ya, An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Jadi bisa diturunkan itu tadi dialog Abu Yazid Al-Bustami dengan seorang ibu-ibu yang kasyaf dan mengatakan, ente kalau melanggar adab dalam masjid bisa dihapus namamu di daftar langit. Daftar itu namanya berarti ada di sono. Berarti kita punya nama di langit kalau kita wali. Kalau nggak wali ya nggak ada. Sidi Ahmad Tijani mengatakan, ya, kalau ada orang nih, bahkan anak yang dianggap anak hina, tidak punya bapak, bisa nggak jadi wali? Kalau ketemu Al-Ghaus bisa, tapi kalau ketemu kita belum tentu bisa. Ya, jadi kalau ketemu dengan Al-Ghaus bisa dibersihkan oleh beliau. Kan anak yang antum sebut anak luar nikah itu dia nggak salah dia kan, salah bapaknya, omaknya. Jadi kita nggak boleh menghina mereka. Siapa tahu dia lebih tajam kolbunya dari kita, bisa jadi. Ya. Terus mungkin nggak dia kembali? Mungkin. Nah, wali-wali itu sebenarnya dia punya nama ini, nama dirinya. Saya udah sering mengatakan teman-teman, antum sekarang namanya ini siapa yang ngasih? Bapak. Kalau masuk kubur berlaku nggak namanya? Ada nggak yang punya anak atau saudaranya, tetangganya udah berapa hari belum dikasih nama? Ada kan? Artinya nama itu tidak kekal. Kenapa? Nama KTP, nama kakak bisa dirubah-rubah. Iya kan? Ya? Itu nama jasad yang ngasih bapak kita jasad atau kiai siapa gitu. Kalau dikasih kiai berarti dapat syafaat kiai ntar. Tapi syafaat kiai kan panjang birokrasinya, dari gurunya gitu ya. Antum masuk ke komunitas tarekatnya dikasih nama. Nah, nama itu kalau berdasarkan sanad tarekat ya lewatin tarekat dulu. Panjang. Tapi kalau Al-Ghaus langsung ke Nabi. Kalau walinya Al-Ghaus ya semoga antum masuk, kita masuk semua, amin. Nah, nama ini itu kalau boleh disebut nama, meminta supaya nama kita nanti masuk ke daftar orang yang Nabi beri syafaat di padang mahsyar. Itu hakikatnya sebenarnya. Kan di padang mahsyar itu dikatakan Nabi Muhammad mencari umatnya, sedangkan umat itu mencari Nabi Adam, Nabi siapa lagi? Dan semua Nabi itu mengatakan kami nggak punya hak syafaat. Siapa yang punya hak syafaat? Itu yang disebut Al-Fatih lima ughliq, pembuka dari semua yang ditutup. Apa yang ditutup? Hak memberi syafaat. Dan hak memberi syafaat itu hanya ada pada Nabi dan Al-Ghaus fi akhir zaman. Ya Imam Mahdi lah, zaman kita ini Imam Mahdi. Ya semoga kita ketemu nanti. Ya, Al-Ghaus. Ya biasanya setiap Ghaus itu punya kuota dia. Syekh Abdul Qadir, Ibn Arabi kalau di kitab disebutkan kuotanya 1000 orang. Berarti dia boleh ngasih nama muridnya 1000 gitu. Lewat dari itu nama berkah. Yang 1000 itu asli itu. Asli itu. Nama ini ada yang disebut nama makom kewalian. Dan makom kewalian itu namanya selalu pakai Asmaul Husna. Jadi di dalam Ismu Sultan itu ada titik-titik nama. Ada nur-nur, ada namanya Nur Walayah. Nama kewalian dia di bawah asma yang mana? Kalau orangnya dapat pancaran Rahman, nanti namanya adalah Abdur Rahman. Dia orang suka tobat, Abdul Tawwab. Orang suka ilmu, Abdul Alim. Orang yang kuat hikmahnya, Abdul Hakim. Itu begitu, dan itu nggak dibuat-buat. Nggak bisa dibuat-buat. Emang udah dari sononya, jatah rohani itu. Ya. Nah, ilmu ini yang dicari-cari orang. Ya, minimal kita udah dapat guidance-nya lah ya, bahwa ada loh di kitab. Jadi kalau ada orang nanya, kita punya jawabannya. Al-Qismul Khamis dari kitab Al-Ghunyah.